Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wadhkuru ni'matallahi 'alaykum واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya para ustaz dan ustazah, musyrif dan musyrifah, para penolong agama Allah, insyaallah Allah muliakan anak-anak Abi, santri Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin bersama seluruh peserta karantina tahfiz Quran Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin yang Abi sayang. Ada beberapa hal yang Abi sampaikan dalam kultum malam ini. Kultum yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan informasi penting kepada kita tentang diwajibkannya umat mukmin, umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan utamanya adalah agar para pelakunya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, baik secara individu maupun sosial. Yang dimaksud dengan
puasa itu adalah ayam maksudah, hari-hari yang ditentukan selama di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan menempuh atau safar, maka boleh tidak berpuasa, diganti dengan hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian bagi ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah lanjut usia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, boleh dibayar dengan fidyah. Ya, tapi kalau bisa puasa itu lebih baik. Bagi ibu yang mengandung, menyusui, hamil ya, itu boleh tidak puasa, bayar fidyah sebanyak untuk satu hari untuk satu orang miskin. Terus satu hari makannya 50.000, biayanya 50.000 juga kali 30 hari ya. Kemudian di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi kita, penjelasan dari petunjuk itu kemudian sebagai berkah. Jadi barang siapa yang hadir pada bulan itu dianjurkan untuk menunaikan ibadah puasa. Bagi yang sakit diulang lagi atau dalam perjalanan boleh tidak puasa, diganti di hari lain. Kemudian Allah memudahkan apa yang diperintahkan kepada hamba-hambanya, bukan untuk mempersulit. Maka sempurnakanlah ya puasa kita. Kalau harian dari fajar sampai maghrib, kemudian kalau bulanan itu sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian kita dianjurkan untuk membesarkan Allah dengan takbir agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pelajaran. Kemudian Allah memberitahu kepada kita bahwa apabila Muhammad ditanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana kedekatan kita kepada Allah, maka pastikan bahwa Allah dekat banget sama kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Bahkan Allah bersama kita, bahwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersama kita di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi, Allah bersama kita. Kalau kita sudah kemana-mana bersama Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat kepada Allah, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh Allah. Selanjutnya Allah memberi peluang, kesempatan pada kita. Kalau kita ingin sesuatu, mintalah padanya, Allah akan kasih. Kalau kita mau minta ampun, mintalah kepadanya, Allah akan ampun. Kalau kita ingin bertobat, maka bertobatlah, maka Allah akan menerima tobat kita. Jadi ini informasi dari Al-Quran pasti benar. Kemudian yang terakhir dari ayat syariat tentang puasa 187 tentang dihalalkannya, dibolehkannya di malam bulan Ramadan bagi suami istri untuk berkumpul suami istri, yang dilarang di siang harinya. Kemudian sampai waktu fajar kita disuruh makan dan minum sampai fajar. Kalau sudah sampai maka stop. Nah dari situlah mulainya berpuasa sampai malam. Maksudnya sampai maghrib. Tujuan akhirnya adalah la'allakum yattaqun, agar mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu tergolong orang-orang yang bertakwa secara sosial. Anak-anak yang sayangi, yang kedua bahwa kita paham tentang tujuan diperintahkannya puasa itu supaya bertakwa.
khusyuk. Jadi orang yang takwa, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Alhamdulillah kita di sini semuanya belajar Al-Quran, ya, mendalami, memahami. Alhamdulillah, Abi mendengar tadi imamnya ganti-ganti, mulai Imam Isya, Imam Tarwehnya 2, ya. Yang pertama tadi Imam Isya, yang kedua Imam Tarweh, yang ketiga Imam Tarweh. Nanti Imam Bidarnya lain lagi. Imam Tarwehnya tadi banyak bicara tentang ayat-ayat hukum, pemberitahuan Allah kepada kita tentang apa itu talak, ya, ada talak itu ada 2, dan apa yang dibolehkan, masa iddahnya sampai berapa. Kemudian dilanjutkan tarweh, ya, tarweh tadi ayat 233 tentang hukum menyusui, ya, menyusui. Jadi kalau ingin menyusui anaknya sempurna 2 tahun, ya kan? Kemudian kalau nggak ada airnya boleh diupahkan atas kesepakatan suami istri. Ya, itu semuanya diatur, ya. Nah, sampai 248 oleh imam kita tadi. Abi menikmati karena Abi tahu kandungannya, tahu kisahnya, tahu. Jadi Abi merasa nyaman. Tapi ketika ada bayi menangis itu juga kedengaran, tapi tidak masalah. Tapi karena imamnya bijaksana, begitu mendengar ada bayi menangis langsung diperpendek. Itu seperti Nabi juga begitu. Suatu ketika Nabi ingin sholat baca ayat panjang, ternyata ada anak nangis, maka diperpendek, ya. Tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia itu ada yang sholat di YouTube ini, ya, panjang. Kemudian ada salah satu jamaah yang mukulin imamnya itu paling sadar, entah ajemun atau waras, atau, ya kan? Tapi di sini karena imamnya bijaksana, ya kan? Alhamdulillah. Itu tadi Ustaz siapa ya? Ustaz Alfian, ya? Ustaz Habibi. Ustaz Habibi itu adanya Ustaz David. Masya Allah. Dua ulama besar. Ini orang tuanya bahagia ini kalau tahu. Kalau kamu dikasih tahu dari ini anaknya jadi imam dan ini juz 2, ya. Bagus ini. Jadi kalau apal Quran itu enaknya seperti itu. Kalau macet jangan langsung diingatkan, biar tengok-tengok dulu. Kalau lama berarti dia minta bantuan, ya, jangan langsung, ya, biar dulu mikir, ya, gimana ini adatnya. Baru kalau nggak bisa baru diingatkan. Yang wajib mengingatkan adalah jamaah yang tepat di belakangnya imam. Makanya yang akan datang, yang di belakang imam itu yang hafalannya paling banyak. Karena nanti kalau ada imamnya macet itu bisa mengingatkan, ya kan? Nah, alhamdulillah. Kasih tahu orang tua senang itu. Satu bulan Allah beri 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Makanya Abi bersyukur ini bisa belajar sama kalian, ya. Karena tanpa kalian di sini Abi nggak bisa belajar. Belajar sama siapa? Oh, nggak ada yang mana-mana, kan? Alhamdulillah kalian ada. Maka kalian itu adalah guru-guru kami. Satu Lutfi itu belajar sama kalian, ya kan? Nah, kalian itu guru-guru kami. Jangan dikira kalian itu santri murni, bukan. Kalian itu guru-guru kami, ya kan? Nah, kalian itu santri mandiri. Mandiri banget, mana Ustaz ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Karena mandiri, ya kan? Kalau di pondok lain itu semua Ustaz kumpul, Ustaznya kumpul. Di Madinah orang itu mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, ya kan? Tidur kebubukan, tidur sendiri bangun.
kadang-kadang bangun sendiri, ya, mandiri kan ya. Insya Allah luar biasa. Makanya Abi saking bersyukurnya itu berdoa, ya Allah datangkanlah santri mandiri seperti ini 100 kali lipat. Ya gak muat 100 kali berarti 400 lebih. Tidak apa-apa. Nanti kalau nggak muat dititipkan di rumah-rumah yang besar-besar itu. Tidur-tidur di situ. Jadi kampung bacaan Quran. Santrinya tidak jadi asrama. Satu kampung ditempati santri-santri kayak pare gitu ya. Nah, bagus ini. Nah, para penapal Quran bangga itu orang kebanyakan mendengar. Ya kan? Masya Allah. Bisa jadi kasih tahu itu sama ibu di telepon ya nanti. Telepon nama ibunya hari ini anaknya jadi imam ya. Luar biasa. Kasih tahu itu abahnya. Ibunya beliau itu yang mendatangi Abi dititipkan belajar tamjilis dan 8M langsung berdua masuk. Mudah-mudahan beliau ini nanti yang memegang Madinah Quran. Insya Allah. Terakhir, ini sudah berapa menit ini? Kelamaan? 14 menit, Bi. Berapa? 14. Oh, kebanyakan. 2 kali kultum nanti. Oh, 2 kali. Jadi kuliah terserah antum ya. Oke. Yang terakhir ini, saking senangnya Abi itu loh, ya kan? Saking senangnya kalian menjadi santri mandiri. Jadi Abi ingin ibadah puasa ini kalian jadikan sebagai sarana untuk menjadikan diri kalian sebagai pribadi yang merasa diawasi oleh Allah. Tadi siang kalian semua kenapa tidak buka puasa? Kenapa tidak kerja? Ya karena kalian merasa bahwa kalian dekat sama Allah, diawasi oleh Allah, belum waktunya. Coba kalau misalnya ada orang tidak bisa makan supermie di musola atau di kamar di sebelah ada yang terima, ya kan? Yang itu supermie maka tidak ada. Ya. Nah makanya salah satu tujuan daripada puasa itu menjadikan pelakunya dekat dengan Allah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Ya, mumpung ketemu ini, tolong didoain mudah-mudahan temannya Abi namanya Pak Roni Rustanti bin Jafar Siddiq. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan disembuhkan dari demamnya, mudah-mudahan diberi kelancaran usahanya. Dan kita doakan semua warga di komplek ini diberi kemudahan oleh Allah untuk memenuhi musola ini selama Ramadan dan juga pasca Ramadan. Saja mudah-mudahan ya. Juga didoakan mudah-mudahan masjid kita bisa berlangsung dibangun oleh kaum muslimin ya. Karena Madinah Quran hadir bukan milik orang per orang tapi milik umat Islam. Jadi melalui event ini disampaikan bahwa siapa saja yang ingin memiliki Madinah Quran silakan saja. Kalian semua adalah sebagai pemiliknya. Ya, semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Tapi mohon maaf sebanyak dulunya salahnya dan kajian ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.